Pada soal sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa aset itu sudah beroperasi pada full capacity, artinya sudah 100% kapasitas mesin itu digunakan. Jadi kalau misalnya mau menambahkan sales, otomatis aset atau fixed asset mesinnya itu harus ditambahkan. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang itu mesin atau fixed asset kita itu belum beroperasi pada tingkat full capacity. Jadi masih ada kapasitas mesin yang belum digunakan untuk mensupport salesnya. Nah, untuk membuat proforma financial statement-nya atau untuk membuat financial planning-nya, kita harus terlebih dahulu mencari berapa sih kapasitas maksimal dari mesin kita. Jangan-jangan kalau mesin kita beroperasi di kapasitas maksimalnya, walaupun ada kenaikan sales, tidak perlu ada kenaikan di sisi fixed assetnya. Nah, ini masih di soal yang sama ya, perusahaan Rosengarten di sini. Jadi kita asumsikan bahwa perusahaan itu baru beroperasi pada tingkat kapasitas 70%, jadi belum 100%. Nah, berarti sekarang kebutuhan untuk external funds-nya atau external financing needed-nya mungkin akan berbeda. Nah, current sales saat ini adalah 1000, kan current sales sebelumnya. Untuk yang historical sales-nya dia adalah 1000. Nah, 1000 ini ternyata masih menggunakan kapasitas mesinnya itu 70%. Nah, berarti kalau untuk nah di sini baru beroperasi pada tingkat 70% dikali full capacity. Berarti fixed asetnya atau mesinnya itu kalau beroperasi pada tingkat full capacity, salesnya berapa sih? Nah, berarti full capacity salesnya itu adalah 1000 dibagi 0,7 di sini ya. Nah, ini full capacity sama dengan 1000 bagi 0,7 sama dengan 1429. Nah, padahal tadi salesnya kan tadi meningkat cuma 25% ya, atau menjadi 1250. Nah, dengan kita mencari full capacity ini berarti perusahaan itu dengan kapasitas mesin yang ada, dia itu kalau sudah beroperasi full capacity, dia bisa mensupport kenaikan sales itu sampai 43% atau lebih pasnya 42,9%, dari 1000 menjadi 1429. Nah, kalau masih sampai di 1429, masih di bawah 1429, berarti tidak perlu lagi menambahkan fixed asset baru. Nah, tadi estimated sales kita hanya 1250, berarti nggak perlu, harusnya ada penambahan di net fixed asset. Nah, sekarang kita cek lagi proformanya akan menjadi seperti apa. Kita masuk ke Excel-nya ya. Ini Excel-nya. Nah, ini adalah yang kita kerjakan sebelumnya. Ini adalah historicalnya. Ini historicalnya di sini. Ini juga historicalnya. Kemudian ini yang proformanya. Kita tulis ya proforma income statement-nya. Perubahannya adalah 25%, berarti ada kenaikan 250. Ini salesnya menjadi 1250. Nah, berarti kalau tadi kita mengerjakannya, kalau asumsinya full capacity, net plan dan equipment-nya itu kan kita naikkan mulai tadi berapa ini, 1800, kita naikkan 180% dikali penjualan itu naik menjadi 2250. Padahal kita nggak perlu naikkan net fixed assetnya, karena kalau beroperasi di full capacity, penjualannya itu masih bisa disupport sampai 1429. Sementara ini kan cuma butuh 1250, berarti dengan kata lain net plan and equipment-nya itu kita samakan dengan sebelumnya, yaitu 1800. Nah, ini kita hapus ya. Nah, 1800 di sini berarti
total fixed asset total aset perusahaan itu adalah 1.500 ditambah 1.800, yaitu sekarang menjadi 3.300. Nah, sisi untuk current asset semuanya pasti bertambah ya di sini ya. Cash akan naik kalau penjualan naik, AR juga akan naik, inventory juga akan naik. Nah, sekarang kita lihat nih dengan fixed asset yang tidak naik, bagaimana keadaan liabilities dan owner's equity-nya? Seperti biasa tadi ya, account payable-nya akan naik 30% menjadi 375, notes payable tidak naik, long term debt-nya tidak naik, common stock dan paid in surplus-nya nggak naik, return earning-nya naik sebesar 110 dari addition to return earning dari pro forma income statement-nya. Nah, kita lihat nih, total liabilities dan equities-nya menjadi 3.185. Nah, sekarang berarti external financing needed yang dibutuhkan hanya 3.300 kurang 3.185, yaitu 115. Enggak seperti tadi yang 565. Nah, sekarang gimana nih untuk ngebalancingnya? Kita cek di sini. Di sini kan butuh 115 doang nih. Kita boleh mau plug variabelnya apa nih? Boleh misalnya kita nambahkan notes payable, boleh menambahkan long term debt, boleh menambahkan common stock, atau boleh menambahkan return earning di sini. Kalau misalnya kita mau mengurangi dividen yang kita bayarkan ke stockholder. Misalnya di sini yang mau kita tambahkan adalah si notes payable-nya. Notes payable yang tadinya 100, kita tambahkan 115 menjadi 215. Nah, kita lihat di sini ya. EFN-nya, external financing needed-nya 0, berarti ini udah balance. Dan kita lihat nih total current liabilities-nya 590. Ini 1.500 di sini. Sementara perubahan dari ininya, dari perubahan dari current asetnya, kalau kita lihat ya, 120% dikali 250 di sini ya. Nah, perubahannya adalah 300. Di sini perubahannya di sisi current liabilities-nya adalah ini 30% dikali ini. Dan ada perubahan tadi ya, 115 tadi yang external financing needed sebelum ditambahkan di notes payable ini. Ini perubahannya menjadi 190. Nah, berarti tidak menurunkan working capital ya, masih ada positif working capitalnya karena current asetnya perubahannya 300, di sini hanya 190. Jadi perubahan net working capitalnya meningkat di sini. Jadi kita boleh nih menambahkan notes payable sampai 215. Jadi plug variabelnya adalah notes payable sebesar 115 sehingga balance nih antara total aset dengan total liabilities dan owner equity. Ini kasusnya kalau misalnya kita beroperasi tidak full capacity. Kita balik ke ini ya, ke slide. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan kita menghitung financial planning itu berdasarkan growth dari sales-nya nih. Nah, di reward-nya seperti apa di sini? Ternyata kan kita mau nanya nih, berapa sih sebenarnya sales growth masing-masing perusahaan? Nah, ini di sini disediakan nih sales growth masing-masing perusahaan. Ini sudah growth-nya itu diperkirakan oleh analis-analis yang kompeten, ada di Yahoo Finance nih di sini. Kalau kalian mau lihat, misalnya kalian buka nih Yahoo Finance, nih Yahoo Finance ya. Misalnya kalian cek nih, kalian mau nih contohnya yang sudah ada di sini INDF ya, indf.ck. Sales growth-nya berapa? Sales growth-nya, nah di sini ada sales growth-nya. Next year tahun 2022 diperkirakan growth-nya akan naik 6,3%. Jadi dengan growth yang ada ini kita bisa membuat perkiraan laporan keuangan dari INDF di tahun 2022. Atau misalnya kalau kalian mau cari misalnya Asia.ck di sini. Nah, ini ya.
sorry bukan AASI tapi ASII. Nih kita lihat nih. Oh ya, di sini ya tampilan awalnya. Kalian lihat di kolom nih analisis di sini. Lihat di kolom analisis di sini. Lalu lihat sales growth-nya. Nah ini sales growth. Nah dia peningkatan growth salesnya itu adalah 10,8%, lebih tinggi dari tadi yang INDF. Nah, itu kalau misalnya kalian mau coba-coba menghitung pro forma dari balance sheet ataupun pro forma income statement dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, kita bisa hitung, gunakanlah Yahoo Finance di sini. Nah, sekarang kita akan masuk di sub yang keempat, yaitu growth dan external financing di sini. Nah, tadi kita lihat ya, kalau ada growth mungkin akan ada external financing, tapi mungkin kalau di tingkat growth tertentu belum diperlukan external financing di sini. Nah, kalau nggak butuh external financing, bukan berarti kita tidak membutuhkan financing sama sekali ya, karena kan misalnya ada kenaikan aset harus disupport oleh kenaikan financing, tapi kita tidak memperolehnya dari eksternal, kita bisa memperolehnya dari internal. Pada growth level yang rendah, nah, internal financing yaitu diperoleh dari retained earning ini mungkin akan melebihi kebutuhan investment di aset, jadi nggak perlu external financing. Nah, kemudian ketika growth-nya lama-kelamaan meningkat, internal financing itu mungkin tidak akan cukup untuk membiayai kenaikan aset perusahaan. Berarti perusahaan itu butuh untuk menambahkan financing dari luar dengan cara masuk ke capital market, pasar modal, misalnya jual obligasi ataupun menjual sahamnya. Nah, kalau kita lihat kan berarti ada tuh hubungan antara growth dengan external financing. Nah, hubungan ini berguna sebagai tools kita untuk perencanaan keuangan jangka panjang di sini. Mau melihat hubungannya yang lebih detail, nah kita masuk ke contoh perusahaan Hoffman Company di sini ya. Di sini ini adalah yang udah terjadi ya, income statement, salesnya ada 500, ini cost-nya, kemudian net income-nya 66, yang menjadi dividen 22, yang menjadi addition to retained earning 44, berarti dividen payout ratio-nya 22 bagi 66 ya, sepertiga, ini juga 2/3. Nah, ini adalah balance sheet-nya. Nih, balance sheet-nya dibikin sederhana ya. Jadi di sini ada current asset, net fixed asset. Kemudian di sini tidak diperlihatkan current liability, untuk menyederhanakan aja sih sebenarnya. Total debt, kemudian ada lagi owner's equity. Ini 500, ini juga 500. Nah, kemudian ternyata sales perusahaan meningkat dari 500 menjadi 600 di sini. Nah, berarti kan ada peningkatan 20% di sini. Kemudian cost-nya juga akan naik 499,8, 83,3 dikali 600 yaitu 499,8. Net income-nya menjadi 79,2, dividennya menjadi sepertiga kali 79,2, 26,4, addition to return earning-nya berarti sisanya 79,2 dikurangi 26,4 yaitu 52,8. Current asset dan fixed asset, kita asumsikan fixed assetnya ini sudah beroperasi di full capacity, berarti dia juga akan meningkat. Ini meningkat sebesar kenaikan, sebesar persentase of sales-nya ya, 40%. Berarti untuk yang current asetnya 40% kali 600 yaitu 240, net fixed asset 60 kali 600 yaitu 360, totalnya 600. Sementara total debt dan owner's equity tidak terpengaruh ya oleh kenaikan sales karena not available di sini. Nah, lalu sekarang external financing needed-nya adalah 600 kurang 552,8 yaitu butuh pendanaan dari luar 47,2. Nah, kalau misalnya kita tadi kan langsung kalau naik 20% ya, nih 20% butuh external financing needed 47,2. Gimana kalau misalnya naiknya cuma 0%? Gimana kalau naiknya 5%, 10%, 15%, dan 25%? Asumsinya apa? Aset sudah
beroperasi di full capacity. Kemudian asumsikan kalau dibutuhkan pendanaan dari luar, kita akan meminjam, berarti menambah long term debt. Dan diasumsikan juga kalau ada surplus dana, kita akan membayarkan utang kita, jadi akan mengurangi debt kita. Nah, di sini disajikan nih tabel di projected sales growth-nya, ini increase asetnya, ini addition to return earning-nya, ini external financing needed, dan ini adalah projected debt equity ratio. Nah, tadi kalau yang EFN-nya atau external financing needed-nya 44, berarti kita membayarkan utang 44, yang tadinya 250 kita kurangin 44. Nah, lalu untuk mencari 0,7 ini berarti 250 kurang 44 dibagi dengan owner's equity-nya. Owner's equity-nya kan tergantung kepada addition to return earning-nya, tergantung kepada sales-nya. Nanti akan menjadi 0,7. Nah, sekarang kita cek ya di Excel kita apakah benar hasilnya seperti ini. Ini dia. Kita masuk ke Hoffman di sini ya. Nah, ini Hoffman Company, ini salesnya 500, cost-nya 83,3% dari penjualan, dividennya ada 33,4% atau sepertiga. Kemudian addition to return earning-nya adalah 66,7% di sini. Nah, ini sisi asetnya, ini masih historical, ini yang pro formanya. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita jadikan 0%, nah berarti tidak ada peningkatan di sales ya. Kalau tidak ada peningkatan di sales, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau tidak ada peningkatan di sales, nah equity-nya yang tadi 250 plus 44 menjadi 294. Nah, external financing needed-nya adalah minus 44, masih sama ya dengan tadi di sini yang minus 44. 0,7-nya dapat dari mana? Berarti di sini debt equity ratio ya. Debt dibagi equity-nya itu sama dengan nih. Ini ditambah dengan ini karena kita membayarkan 44 ya, dibagi dengan equity-nya. Nih, 0,7. Nah, sekarang misalnya nih sales-nya kita turunin, kita naikin 5%. Nah, berarti salesnya naik dari 500 menjadi 525, yaitu 500 dikali 1 plus 5%, yaitu 525. Cost-nya juga naik 5% juga ya di sini. Nah, addition dividennya dapat dari mana di sini? Dividennya berarti ini ya 33,4% dikali 69,3. Addition to return earning-nya boleh 66,7% kali 69,3 atau 69,3 kurang 23,1 menjadi 462. Lalu asetnya menjadi berapa? Nih asetnya menjadi 210. Net fixed asetnya menjadi 315. Dapatnya dari mana? Ini gampang ya. 40% dikali 525. Ini juga 60% dikali 525. Nah, ini menjadi 525 totalnya. Lalu total debt-nya tetap 250 karena tidak terpengaruh oleh sales. Kemudian equity-nya, equity yang sebelumnya yang di sini adalah 250 ditambah 462 yaitu 296,2. Berarti butuh external financing needed-nya butuh surplus ya karena dia negatif ya. External financing needed-nya minus 21,2. Berarti kita surplus dana 21,2 di sini kalau growth-nya 5%. Nah, lalu kita bayarkan nih ke debt di sini. Nah, sekarang debt equity ratio-nya menjadi 77,245%. Nah, masih sama ya. Nah, lalu kita cek di sini. Kalau naik 10%.
Nah, kalau naik 10%, ternyata dibutuhkan pendanaan dari luar sebesar 1,6. Berarti di sini kita tambahkan plug variabelnya si total debt-nya 250 plus 1,6 agar balance debt equity rasionya menjadi 84,3%. Kalau 15% pasti tambah banyak lagi, butuh dananya 24,4. Kalau 20% jadi 47,2. Kalau 25% menjadi butuh nambah long term debt yaitu $70. Nah, ini masih sama dengan ini hubungannya seperti ini. Jadi pada sampai tingkat tertentu perusahaan itu tidak membutuhkan pendanaan dari luar, diperlihatkan dengan external financing needed-nya yang negatif. Berarti malah perusahaan itu berlebih dananya pada tingkat sales growth tertentu. Nah, pada tingkat sales growth tertentu juga lebih dari itu, dia akan membutuhkan external financing needed, dicirikan dengan nilai EFN-nya yang positif di sini. Kalau kita bikinkan kurvanya, nah, akan seperti ini nih. Ini adalah increase in asset required-nya. Kemudian ini adalah projected addition to retained earning-nya. Jadi kalau ini ya pada tingkat growth tertentu sampai sekitar 10% ya, bukan 10% pas ya, karena kalau 10% dia butuh 1,6. Pada tingkat hampir 10%, sales growth-nya hampir 10%, peningkatan aset itu cukup dibiayai dengan peningkatan return earning di sini. Nih, peningkatan return earning-nya. Nah, di sini ya. Jadi increase in asset ini kita bisa mencari dengan cara apa? 500 dikalikan dengan growth rate-nya. Kemudian addition return earning kita bisa cari dengan original return earning-nya 44 ditambah 44 dikalikan growth rate-nya. Nanti akan dapat nih grafik seperti ini, atau nih dapat dari hubungan ini dengan hubungan yang di sini. Nah, pada growth rate yang rendah, jadi si Hoffman itu akan surplus di pendanaannya. Nah, di sini ya EFN-nya surplus ya di sini ya. Selain financing-nya yaitu selisih antara si increase in asset dengan projected to retain earning-nya di sini. Nah, di sini dia EFN-nya negatif. Kebutuhan aset itu cukup dibiayai oleh return earning, sehingga EFN-nya akan negatif di sini. Nah, melebihi tingkat ini, EFN-nya akan lebih dari 0. Kebutuhan aset tidak cukup dibiayai dengan kenaikan return earning di sini. Nah, pada tingkat inilah perusahaan butuh pendanaan dari luar. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ketika perusahaan itu mengalami surplus kas maupun defisit kas, itu pasti berkaitan dengan growth, pada tingkat growth berapa, dan kita bisa melihat dia mengalami surplus kas atau dia mengalami defisit kas di sini. Lalu kalau kita udah lihat tuh hubungannya tadi, si EFN-nya, kemudian kebutuhan pendanaan luar itu sangat ditentukan oleh growth rate. Nah, growth rate sendiri itu terdiri dari beberapa macam ya, tapi untuk yang sekarang ini kita akan bahas dua growth rate. Yang pertama adalah internal growth rate, yang kedua itu adalah sustainable growth rate. Internal growth rate itu apa sih? Internal growth rate itu adalah seberapa besar perusahaan akan dapat tumbuh ketika hanya menggunakan internal financing atau menggunakan return earning-nya. Nah, internal growth rate ini mengasumsikan bahwa dividend payout rasionya adalah konstan. Nah, kalau tadi kita lihat di Hoffman ini ya, internal growth rate itu dicapai ketika apa? Pada titik ini nih. Maksimal kan, maksimal pertumbuhannya ini. Karena perusahaan masih bisa menggunakan internal financing, yaitu return earning. Setelah ini
dia harus menggunakan external financing. Nah, ini berarti kalau kita lihat rumus dari internal growth rate ini adalah ROA dikali B. B ini adalah plowback ratio atau retention rate atau retention ratio dibagi dengan 1 dikurangi ROA dikalikan dengan plowback ratio-nya. Ini ROA-nya return on asset berarti net income dibagi dengan total asset. Ini gunakan data historis ya di sini. Lalu B-nya juga gunakan data historis, addition to return earning, dibagi dengan net income, atau bisa juga 1 dikurangi dividend payout ratio. Terserah aja menggunakan yang mana, sama saja. Berarti ini 44 bagi 66 sama dengan 2/3. Masukin di sini. Internal growth rate-nya atau growth rate maksimum perusahaan itu sebenarnya 9,64%. Tadi ya di sini ya. Hampir 10%. Kalau pas 10% butuh nih external financing needed. Tapi kalau masih 9,64% dia nggak butuh pendanaan dari luar. Kalau misalnya kita cek ke Excel kita tadi, kalau misalnya growth rate-nya 9,64, nah EFN-nya menjadi 0. Jadi maksimal perusahaan dapat tumbuh 9,64%. Yang membuat perusahaan itu tidak membutuhkan external financing needed. Ininya adalah 0. Nah, itu adalah si internal growth rate. Kemudian growth rate yang kedua namanya adalah sustainable growth rate. Tadi kalau internal nggak butuh pendanaan dari luar, kalau sustainable growth rate ini boleh ada pendanaan dari luar. Jadi maksimal growth rate berapa? Pada tingkat maksimal growth rate berapa, perusahaan itu bisa tumbuh, boleh menggunakan dana dari luar dan dalam. Pastinya kita di awal menggunakan dana dari dalam ya, yang internal generated funds-nya atau return earning, dan boleh menggunakan dana dari luar, tapi dengan catatan kita harus maintain constant debt rasionya. Jadi debt rasionya harus sama dengan debt rasio tahun sebelumnya. Jadi pendanaannya itu dengan catatan debt rasio harus konstan. Nah, ini asumsinya ya. Sustainable growth rate mengasumsikan dividen payout ratio konstan, sama seperti asumsinya internal growth rate. Kemudian no new external equity issued, jadi tidak menerbitkan saham baru. Tapi kita boleh meningkatkan debt dengan catatan constant debt ratio. Rumusnya apa? Sustainable growth rate itu adalah ROE dikalikan dengan B atau plowback ratio dibagi 1 kurang ROE dikalikan dengan plowback ratio. Kita udah hitung tadi plowback rasionya. ROE-nya adalah total equity yang historis dibagi dengan net income yang historis dibagi dengan total equity yang historis adalah 0,264 atau 26,4%. Nah, sustainable growth rate-nya adalah 21,35%. Nah, kita cek nih dengan 21,35%, apakah debt rasionya konstan? 21,35% ya, 21,35%. Oke, butuh external financing 53,4, debt ratio ya, debt rasionya adalah total debt-nya yang di sini tambah ini, lalu dibagi dengan total aset. Ini adalah sekitar 0,4999%. Nah, ini ya, karena ada pembulatan di 21,35% ya. Ini juga kalau kita bandingkan sebelumnya, nah ini 50%. Jadi karena di sini pembulatan, jadi di sini konstan debt ratio sebenarnya. Debt rasionya adalah 49,99%. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya kita turunin 34, kita naikin 36. Nah, jadi antara 21,35% sampai 21,36% yang membuat benar-benar debt rasionya itu sama. Ini kalau misalnya kita bikin 2 di belakang koma udah sama ya sebenarnya ya.
Jadi sustainable growth rate itu boleh ada external financing, external financing ada, tapi debt rasionya harus konstan. Nah, itu tentang growth rate, ada internal growth rate, ada sustainable growth rate di sini. Ini ya, yang tadi ya, kalau misalnya dia growth rate-nya 21,35%, bagaimana performa statementnya. Nah, ini udah kita cari tadi di Excel ya. Ini external financing needed-nya adalah 53,4, sama dengan si addition to return earning-nya ya di sini. Ini. Lalu sekarang kita lihat di sini apa saja yang menentukan growth di sini. Nah, kalau kalian lihat kan tadi ada sustainable growth rate di sini ya. Sustainable growth rate itu ada ROE di sini. Nih, ROE. Lalu ada apa lagi di sini? Ada si plowback ratio. Kemudian ada lagi yang namanya internal growth rate. Di sini ada ROA. Sementara ROA itu kan sebenarnya kalau dilihat dari Dupont Identity, ROE itu sama dengan ROA dikalikan dengan equity multiplier kan. Nah, jadi sebenarnya apa saja yang menentukan growth rate? Yang menentukan growth rate itu bisa kita bilang yang menentukan ROE, kemudian ditentukan juga oleh si plowback rasionya. Nah, lalu kita lihat nih kalau dekomposisi Dupont, ROE didekomposisi menjadi ROA dikali equity multiplier, lalu ROA didekomposisi lagi menjadi profit margin dengan total asset turnover. Berarti apa saja yang menentukan growth? Yang menentukan growth berarti yang menentukan ROE itu profit margin, total asset turnover, dan financial leverage atau equity multiplier. Dan yang menentukan plowback ratio yaitu si dividend policy-nya. Nah, ini ya, profit margin itu adalah operating efficiency di sini. Peningkatan di profit margin akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengenerate lebih banyak internal funds, berarti kan lebih banyak return earning-nya ya, sehingga akan meningkatkan sustainable growth-nya. Lalu di sini total asset turnover di sini. Kalau misalnya di sini kan menunjukkan aset efisiensi ya, penggunaan aset lebih efisien atau enggak di sini. Kalau dia meningkat berarti penggunaan total asetnya lebih efisien. Kalau total aset turnover meningkat berarti salesnya juga akan meningkat. Sales setiap dolar dari asetnya itu juga akan meningkat. Lalu penurunan, kalau peningkatan ini berarti akan membuat penurunan new asset di sini. Nah, jadi akan meningkatkan sustainable growth rate. Jadi dengan total asset turnover yang meningkat, sales yang akan di-generate akan meningkat. Lalu untuk mensupport sales yang ada berarti perusahaan hanya butuh lebih sedikit new asset di sini sehingga akan meningkatkan sustainable growth rate-nya. Nah, lalu financial leverage di sini. Nah, financial leverage berarti kita harus memilih optimal debt rasionya. Kalau ada peningkatan debt equity ratio, kalau ada peningkatan debt equity ratio berarti akan meningkatkan financial leverage kan di sini ya. Nah, berarti butuh lebih banyak debt financing. Nah, kalau kita butuh lebih banyak debt financing berarti itu akan meningkatkan sustainable growth rate kita. Lalu untuk dividen policy, nah kita memilih nih kita mau kasih berapa untuk si shareholders kita. Nah, kalau dividen policy meningkat, berarti return earning-nya turun ya di sini ya. Nah, kalau misalnya ada penurunan dividen payout ratio, berarti akan menaikkan retention ratio, berarti growth rate-nya juga akan meningkat. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi sustainable growth rate itu sangat
berguna untuk financial planning. Jadi dengan sustainable growth rate itu perusahaan jadi tahu tuh kalau misalnya perusahaan tidak ingin menjual ekuitasnya. Kan tadi kan asumsi sustainable growth rate itu kan tidak terjadi penjualan common stock baru. Kemudian profit marginnya tetap, dividend policy-nya tetap, financial policy-nya tetap. Kemudian total asset turnover-nya juga tetap. Nah, berarti hanya ada satu possible growth rate-nya, yaitu si sustainable growth rate itu sendiri. Nah, kalau misalnya penjualan itu growth-nya lebih tinggi dibandingkan sustainable growth rate, otomatis, nah ini nggak mungkin bisa tetap nih, profit marginnya nggak bisa tetap, kemudian dividend policy-nya nggak bisa tetap, financial policy juga nggak tetap, total asset turnover-nya juga akan berubah. Jadi perusahaan harus meningkatkan profit margin, harus meningkatkan total asset turnover, harus meningkatkan financial leverage, harus meningkatkan earning retention, atau harus menjual common stock baru. Nah, di sini ya. Jadi asumsi-asumsi di sini akan berubah ketika perusahaan merencanakan growth rate-nya lebih tinggi dibandingkan sustainable growth rate. Nah, ini adalah rangkumannya internal growth rate. Di sini ROA dikalikan B dibagi 1 kurang ROA kali B. Ini sustainable growth rate ROE dikali B dibagi 1 dikurang ROE dikali B. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya di video berikutnya ya.